yang belum Kristen, ia bertanya, katanya Tuhan itu adil, kenapa ada orang yang dilahirkan cacat seperti buta, lumpuh, dan sebagian orang itu begitu pandai dan sehat? Dia bilang kalau menurut agamanya orang yang lahir cacat itu karena karmanya kehidupan yang lalu. Mohon Bapak Pendeta tolong menjelaskan hal ini. Saya sangat simpati kepada orang yang sulit mengerti kekristenan. Manusia mempunyai jumlah yang terus tambah, sehingga abad ini, di dalam akhir abad ini, manusia sudah begitu banyak sehingga lebih daripada seluruh manusia yang pernah hidup dari sejarah sampai sekarang. Kalau semua manusia yang pernah hidup itu jumlah dibandingkan dengan akhir abad ini, adalah kemungkinan besar akhir abad ini mempunyai jumlah manusia lebih banyak daripada jumlah seluruhnya. Saudara-saudara, kalau demikian, bukankah berarti banyak binatang yang moralnya baik menjadi manusia? Kalau begini, pengalihan hidup binatang menjadi manusia makin banyak, berarti binatang makin sedikit. Tapi buktinya banyak binatang juga makin banyak, sehingga setiap jenis telah memperbanyak, sehingga tidak ada yang kurang, lebih banyak. Kebanyakan itu menjadi lebih banyak. Engkau bilang, oh ada itu binatang-binatang purbakala yang sudah tidak ada. Itu jumlah sedikit sekali. Saudara-saudara, kalau dilihat demikian, maka jiwa-jiwa manusia yang bertambah-tambah itu dari mana? Reinkarnasi kurang sanggup untuk memberikan jawaban yang tuntas di dalam hal ini. Saudara-saudara, dan begitu banyak manusia yang berbuat jahat sewenang-wenang. Mengapa jumlah manusia masih terus bertambah lagi? Apakah binatang lebih bermoral dengan kita daripada kita sehingga mereka bisa berubah menjadi manusia? Tidak. Namun demikian, saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, pada waktu orang tanya Tuhan Yesus, apakah sebabnya orang ini dilahirkan secara buta? Karena dosanya atau karena dosa ibu bapaknya? Yesus tidak memberi jawaban dengan tegas untuk mengikuti pertanyaan itu. Yesus adalah sumber bijaksana, adalah dirinya kebenaran. Waktu dia ditanya, dosa anak itu kah sehingga dia menjadi buta dilahirkan? Atau dosa bapak ibunya yang melahirkan anak buta? Yesus menjawab dengan tegas, bukan karena dosanya, bukan karena dosa ibu bapaknya, tetapi karena akan menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri orang ini. Di dalam kalimat itu jawaban dari Kristus dengan tegas melawan apa yang dikatakan semacam hukum karma reinkarnasi. Bukan karena orang ini dulu berbuat jahat sekarang dia menjadi buta, tidak. Tetapi ada satu tujuan tertentu di atas kelemahan-kelemahan yang terjadi secara natural. Saya percaya jikalau Adam dan Hawa tidak berdosa, keturunannya semua akan sehat, akan cantik, akan cakap luar biasa, sehingga tidak ada yang cacat. Saudara-saudara, tetapi karena dosa sudah masuk dalam dunia, ada orang-orang tertentu yang mengalami kelemahan atau kekurangan fisik secara dilahirkan. Ini merupakan satu hal yang sudah terjadinya kejatuhan Adam dan Hawa. Sekarang kita kembali, saudara-saudara, mengapa dikatakan ada yang lahirkan secara cacat, dilahirkan secara buta dan sebagainya? Di mana keadilan Allah? Saudara-saudara, jangan kira orang buta itu adalah orang yang berkekurangan sesuatu sehingga tidak mungkin mempunyai kesuksesan. Di dalam abad ke-20 kita melihat ada seorang perempuan yang namanya Helen Keller. Helen Keller bukan saja buta, bahkan dia juga tuli. Seorang yang buta, seorang yang tuli, merupakan orang yang kasihan luar biasa. Jendela jiwa tertutup sama sekali tidak kemungkinan menerima apa-apa dari luar. Tapi dia akhirnya menjadi seseorang yang terkenal dan sastranya luar biasa. Seorang yang kesuksesannya bisa menjadi contoh bagi orang yang cacat dimanapun. 3 bulan yang lalu saya berkhotbah di satu tempat di Washington DC, dan tempat itu baru saya pertama kali tahu itu adalah satu-satunya sekolah di seluruh dunia sehingga seorang anak boleh sekolah di situ dari SD sampai gelar doktor
di dalam keadaan tuli dan bisu. Ke Laudet University. Saya berkhotbah di asrama itu, ada satu retreat yang besar. Pinjam gedung daripada Universitas ke Laudet itu. Jadi anak yang tuli, anak yang bisu dimasukkan ke situ. Terus gurunya semua tuli, semua bisu. Satu kali mereka memilih seorang rektor yang tidak bisu, tidak tuli. Akhirnya ketahuan seluruh sekolah, semua pawai mengeluarkan dia. Baru diganti lagi rektor yang tuli, baru bisa menjadi rektor. Nah saudara-saudara, waktu saya berkhotbah ada beberapa orang tuli yang di depan, lalu seorang dosen tuli untuk menerjemahkan. Saya tidak tahu tangannya gini-gini itu bagaimana. Ya. Pokoknya ribut sekali gitu. Bagi saya itu apa sih? Tapi bagi dia mengerti khotbah saya dari permulaan sampai akhir yang sulit-sulit. Nah saudara-saudara, anak seperti begini tidak bisa sukses? Tidak. Justru Tuhan menjadi Tuhan yang humorous God. Tuhan memakai kelemahan manusia untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Coba tanya, musik yang teragung ditulis oleh siapa? Justru ditulis oleh Beethoven. Ludwig von Beethoven lahir tahun 1770, mati tahun 1827. Selama 57 tahun, lebih dari 20 tahun sama sekali tuli. Tapi justru simfoni ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 yang teragung. Dan the final string quartets, Missa Solemnis, dan beberapa karya yang terbesar di dalam sejarah musik diciptakan dia pada waktu dia sama sekali tuli. Bagi seorang komponis, tuli itu merupakan kekejaman yang terbesar. Tetapi puji Tuhan, Missa Solemnis, sesuatu pujian kepada Tuhan Allah yang begitu besar, itu justru ditulis pada waktu dia sama sekali tuli. Jadi bukanlah bagi kita yang tanya, Tuhan mengapa kasih orang itu tuli? Tetapi bukan engkau yang tanya, sebaliknya ada Tuhan yang tanya. Coba lihat, yang tuli tulis musik begitu baik, telingamu begitu gede untuk apa? Sebenarnya banyak pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan Allah, justru adalah pertanyaan yang Tuhan mau tuntut dari kita. Sedia ya baik-baik untuk bertemu dengan Tuhanmu. Kalau ditanya kapok lu. Saudara mengetahui satu lagu yang menghibur ribuan bahkan jutaan orang. Jangan tawar hati, jangan tawar hati. Never give up to spare. Never give up, never give up. La 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 di dum dim, la la di dum 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 dum. Lagu yang lain lagi yang begitu terkenal, banyak lagu yang saudara nyanyi itu, yang ditulis oleh seorang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby seumur hidup menulis syair untuk mendorong orang yang sakit, yang tuli, yang kecewa. 6.000 syair untuk memuji Tuhan. Dia sendiri dari kecil sudah buta karena dokter yang teledor memberikan obat dan suntikan yang salah sampai dia menjadi buta. Tetapi dia berkata pada waktu dia umur 90 lebih sebelum dia meninggal dunia, saya seumur hidup tak pernah mencela Tuhan Allah. Dan seumur hidup saya belum pernah mencela dokter yang salah itu. Karena saya tahu ada kehendak Tuhan yang terlalu indah untuk hidup saya boleh dipakai memuliakan nama Tuhan. Semua bilang amin. Yang dah rela pun harus katakan amin. Saudara-saudara, puji Tuhan. John Milton menulis syair yang terkenal, Paradise Lost. 11 tahun sesudah dia sama sekali buta. After 11 years totally blinded, John Milton wrote the Paradise Lost. Sesudah dia tulis lagi Paradise Regained. Saudara-saudara, syair yang terindah, sastra yang terindah ditulis justru oleh orang yang buta. Di Greka kuno, Homer tulis Iliad sama Odyssey. Di dalam zaman-zaman yang baru, seperti John Milton menulis Paradise Lost and Paradise Regained. Di dalam abad ke-19, orang-orang seperti Beethoven mempunyai gaya kreatif yang luar biasa. Tapi mereka adalah orang yang cacat-cacat. Saudara-saudara, jadi jangan bangga matamu gede, jangan bangga telingamu tajam, tetapi engkau tidak berbuat apa-apa.